Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya dengan Anton di Cerita Produk. Nah, di video kali ini saya tidak menceritakan atau mereview produk baru ya. Tapi di sini saya akan memberikan sharing di mana saya sudah membeli TV LG LED yang sudah saya beli sekitar 11 tahun yang lalu, dan TV ini belum rusak sama sekali dan belum pernah diservis sama sekali, belum pernah dibuka sama teknisi sama sekali. Oke, ini TV memang TV jadul ya, zaman dulu. Ini belum support dengan tuner TV digital, jadi masih analog seperti ini ya guys. Jadi aku belinya itu di tahun 2013 dan sekarang sudah 2014, sudah 11 tahun belum rusak sama sekali. Nah, di sini saya akan sharing bahwa ada beberapa poin sih yang kita perlukan atau kita perhatikan saat supaya TV LED itu bisa awet untuk pemakaian jangka lama ya guys ya. Dan sekarang di sini saya kasih tahu ya, yang pertama pastikan gunakan stabilizer manakala listrik di rumah kalian itu nggak stabil. Dalam artian gini ya, nggak stabil itu naik turun pada saat 1 detik, 2 detik, 5 detik. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu menandainya bisa menggunakan bohlam lampu ya. Lampu yang pijar itu kalau kalian mendapati listrik itu kayak agak kedip-kedip, bleret. Terus kemudian menyala terang, bleret, nyala terang, dan seperti itu artinya listrik itu di rumah kalian nggak stabil dan harus memakai stabilizer. Tapi di sini di listrik rumah saya itu memang benar-benar stabil sih, stabil, tapi dalam artian gini ya, di siang hari itu nyampe 230 volt, kemudian kalau di malam hari sekitar jam 6 sampai jam 9 itu hanya nyampe 200 volt. Itu menurut saya udah masih kategori stabil ya. Jadi lonjakan listriknya itu nggak naik turun seperti ini. Nah, kalau lonjakan listriknya naik turun itu akan cepat merusak komponen yang ada di TV ini, terutama bagian PSU-nya ya guys ya. Dan di sini saya nggak pakai stabilizer karena listrik di rumah saya itu nggak naik turun. Cuma ya itu tadi sudah saya bilang, di siang hari 230 volt, di malam hari hanya 200 volt. Ini nggak pakai nggak masalah. Ternyata ini cukup lumayan awet ya. Padahal ini tiap hari nyala terus berjam-jam ya guys. Oke, untuk yang kedua, perawatan dari TV itu sendiri ya. Jadi kalau kita merawatnya kurang, nggak pernah dibersihin, itu juga akan mengakibatkan TV itu tidak awet. Ya misalkan kalau kita pengen ngebersihin layar, saya saranin jangan pakai cairan ya. Karena layar di bagian sini, bagian depan ini adalah polarized ya. Jadi dia langsung mengisap cairan, begitu kena cairan misalkan air atau apa langsung kering seperti itu. Jadi meresap ke dalam dan itu akan mengakibatkan delemok-delemok dan berakibat merusak layar ini. Usahakan kalau pengen ngebersihin layar TV LED memakai kain fiber. Dan juga untuk bodi-bodinya di bagian belakang seperti ventilasi udara itu juga perlu dibersihin memakai lap ya, supaya tidak masuk debunya sampai ke dalam mesin atau komponen yang ada di dalam TV ini. Oke, yang ketiga di sini untuk cara mematikan TV ya, biasanya TV kalau nggak saya gunakan itu saya cabut ya dari stop kontak. Nah, ini memang TV ini bisa kondisi standby seperti ini ya, bisa kondisi standby seperti ini. Tapi kalau saya nggak nyalain selama sehari, 2 hari, 3 hari, atau ditinggal keluar kota, maka TV ini saya cabut stekernya ya, jacknya dari stop kontaknya, dan itu lebih bagus ya guys ya. Nah, ini kemarin tuh ada yang bertanya, lah itu kan dikasih sama pabrik, standby itu kan buat matiin sama remote ya. Nah, itu memang iya, benar itu memang fungsinya supaya kita tidak perlu ribet dan lain-lain. Dan ini memang benar udah diuji coba sama pabrik,
kalau dimatiin posisi standby itu nggak masalah. Tapi lebih baiknya ya kalau kalian nggak pakai TV-nya agak sedikit lama, mendingan dicabut aja. Tapi kalau cuma dipakai atau dimatiin selama 2 jam, 4 jam, sampai 5 jam, itu nggak usah dicabut juga nggak masalah. Dimatiin posisi standby, memakai remote juga nggak masalah. Yang ini TV gede ini, iya, ya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Bukan hampir 1,5 tahun, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ini memang benar-benar nggak pernah saya cabut ya. Kalau hanya saya matiin maksimal 5 jam, 6 jam, nggak pernah saya cabut. Sering saya matiin cuma memakai remote. Tapi setiap kali saya pergi keluar kota beberapa hari, memang untuk jacknya memang saya cabut dari stop kontak supaya lebih awet. Dan ini untuk perawatannya juga sama, nggak pernah saya ngelap layarnya itu memakai cairan. Saya pasti memakai kain fiber ya guys ya. Oke, selanjutnya yang keempat, di sini cara meletakkan TV ya. Nah, itu lebih baik, lebih saya saranin memakai meja ya. Kenapa? Karena kalau memakai meja kan bisa diambil jaraknya antara TV dengan tembok. Tapi kalau yang mepet-mepet tembok banget itu juga cukup beresiko juga ya. Karena tembok itu ada beberapa tembok yang cukup lumayan lembab ya. Itu otomatis kalau TV mepet sekali ke tembok itu akan cepat mengalami korosi di bagian mesinnya ya. Dan itu akan cepat merusakkan TV tersebut ya guys ya. Nah, di sini memang perlakuan dari si TV ini yang sudah 11 tahun belum rusak sama sekali, nggak pernah saya letakkan dekat-dekat tembok. Ya maksimal jaraknya sekitar 15, minimal 15 cm lah dari tembok dengan TV ini, sehingga kelembabannya nggak begitu ngaruh ya. Kelembaban di tembok itu nggak begitu ngaruh di komponen mesin pada TV ini ya guys ya. Nah, di sini memang sangat penting sih untuk menjaga hal tersebut ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yang lain di sini yang 5 ini memang apa ya, keberuntungan juga sih guys. Ada beberapa TV ya, ini kan aku mereknya LG, serinya 22MA43 ya. Ini ada beberapa seri LG yang memang cepat rusak di bagian tertentu, itu memang ada. Itu keberuntungan dari kalian memilih seri-seri TV tertentu. Ada seri TV-TV yang memang benar-benar one-tech dan itu tidak gampang rusak, itu memang ada ya. Dan itu kalau kalian kepengen tahu ya series TV apa yang cepat rusak, nah itu kalian bisa datang ke tempat servis orang yang pinter memperbaiki servis TV itu. Kalian tanya, biasanya yang opname itu TV series berapa, mereknya apa. Nah, itu kalian bisa tanya-tanya di situ ya. Seperti itu nanti kan bisa ngambil kesimpulan, berarti ya saya jangan beli series yang seperti ini karena banyak penyakitnya di bagian backlight atau di bagian LCD-nya atau di bagian sound-nya dan lain-lain. Karena setiap series TV itu memiliki kelemahan masing-masing ya guys. Ada series-series yang memang benar-benar itu sama sekali cukup awet, terutama series ini guys. Ya, series ini cukup awet banget. Sampai 11 tahun belum ada masalah sama sekali. Dan ini memang kalau saya kepengen melihat siaran TV ya harus memakai set-top box seperti ini guys. Nah, ini karena ini memang benar-benar TV jadul gitu ya guys. Oke, aku akan coba ya guys.
Nah, seperti ini guys. Baru bisa ya memakai set-top box. Dia langsung bisa. Nah, set-top box-nya seperti ini guys. Kecil. Venus cabai rawit ya. Oke, itu kan mantap ya guys ya. Bisa nonton TV selama masih ada set-top box. Oke, demikian ya guys ya untuk video kali ini. Semoga tips-tips untuk merawat televisi supaya menjadi lebih awet itu bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe channel aku ya guys. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.